Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Ar-Rahim jajarannya, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahim, semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat kesehatan. Dengan dua nikmat ini kita bisa hadir di majelis yang mulia, sholat maghrib secara berjamaah, kemudian menghadiri majelis ilmu. Jalan pintas yang paling mudah untuk menuju surga itu adalah menghadiri pengajian atau thalabul ilmu. Karena dalam banyak hadis, banyak riwayat yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, salah satunya dalam sebuah hadis beliau menyampaikan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, maka singgahlah. Para sahabat kemudian bertanya, Bapak Ibu, ini di dunia kok sudah ada taman-taman surga? Mereka bertanya, ya Rasulullah, wa riyadul jannah, apa taman-taman surga itu? Dijawab oleh Rasulullah, majalisul ilmi. Taman-taman surga di dunia itu adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian. Maka yang paling mudah Bapak Ibu bagi kita yang tentu kita ingin masuk ke dalam surga adalah memperbanyak hadir di majelis ilmu. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan wasilah pertemuan kita pada malam hari ini kita nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi memastikan tanya kepada salah satu jamaah, ini leres Masjid Ar-Rahim Romboten. Karena saya punya pengalaman buruk Bapak Ibu. Jadi pernah khutbah di suatu tempat. Jadi di situ itu ada dua masjid yang namanya agak mirip, Al-Hidayah dan Al-Huda. Seharusnya ke Al-Hidayah, tapi saya malah ke Al-Huda. Sampai lama kemudian, sampai hampir khutbah dimulai, saya baru ngeh, ini masjid Al-Huda. Maka tadi memastikan ke salah satu jamaah, tanya, ini Masjid Ar-Rahim nama mboten leres? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat yang disampaikan oleh para ulama menyebutkan bahwa beliau itu lahir pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12 hari Senin.
Biasanya di bulan Rabiul Awal ini banyak, bahkan mayoritas umat Islam di seluruh Indonesia atau mungkin di luar negeri juga membaca sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ini sebuah tradisi yang bagus. Tapi tentu yang menjadi inti itu adalah bagaimana kita memahami isi dari sejarah tersebut, kemudian mengikuti, meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah kepada kita, umat beliau, itu adalah Rasul yang berasal sama asal muasalnya dengan kita. Ini salah satu nikmat. Maka dalam salah satu ayat dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Jadi sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul, maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul ini adalah termasuk sama seperti kalian. Artinya apa? Artinya sama-sama manusia. Ini suatu nikmat Bapak Ibu. Nggak kebayang kalau misalnya yang diutus oleh Allah itu adalah sosok malaikat. Kita susah niru Bapak Ibu. Karena malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak tidur, itu malaikat. Kira-kira susah buatan? Susah. Ya, neladani susah, niru susah. Ya. Niru susah. Ya, untungnya yang diutus adalah sama dengan kita. Rasulullah itu sosok manusia yang beliau juga tidur, beliau juga makan, beliau juga minum, beliau juga menikah. Maka kita mudah untuk meneladani apa yang beliau lakukan. Paling tidak bisa meneladani, ya. Kalau kita tidak katakan mudah, paling tidak kita bisa meneladani apa yang beliau lakukan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Sosok yang sangat mulia, sosok yang punya akhlak yang sangat mulia, bahkan kemuliaan akhlak Rasulullah itu tidak hanya diakui oleh umat Islam, tidak hanya diakui oleh umat Islam, tapi juga diakui oleh orang-orang yang ada di luar Islam. Ya, ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah memberikan pernyataan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi pada perbuatan dan perilaku Rasulullah, kehidupan beliau sehari-hari itu ada teladan yang baik, ada akhlak-akhlak yang mulia yang bisa kita ikuti, bisa kita teladani. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok pemimpin yang boleh dikatakan paling sempurna. Ya, kalau kita cari seorang sosok yang beliau itu sosok yang adil, ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cari sosok panutan yang tegas, ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang penyayang ada pada beliau. Sosok yang pemaaf ada pada beliau. Beliau itu paket komplit Bapak Ibu. Jadi semua bentuk akhlak mulia ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pujian yang sangat tinggi kepada Rasulullah, disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan suatu ketika Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat mengenai akhlaknya Rasulullah. Para sahabat tanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Kenapa? Tanya kepada Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah inilah yang bersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah wafat. Apa jawaban dari Sayyidah Aisyah? Jawabannya singkat Bapak Ibu. Kana khuluquhul Quran. Bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah cerminan dari isi Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya kalau kita ingin melihat orang yang perilakunya sesuai persis dengan apa yang ada dalam Al-Quran, itu ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau disebut sebagai apa? Al-Quran berjalan di muka bumi. Ini Rasulullah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang sangat singkat dari Sayyidah Aisyah, tapi mewakili bahwa seluruh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bercandanya Rasulullah, itu bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Sayyidah Aisyah singkat, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ada dua sosok manusia di muka bumi ini yang paling pandai mendeskripsikan ya perbuatan atau fisik Rasulullah. Yang pertama adalah Hindun. Hindun ini adalah saudaranya Fatimah. Hindun ini laki-laki Bapak Ibu, bukan perempuan ya. Hindun bin Abi Halah. Abu Halah ini adalah istrinya Sayyidah Khadijah sebelum menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindun ini berarti saudaranya Fatimah tunggal ibu. Laras ya? Tunggal ibu, beda ayah. Ya. Saudaranya siapa? Fatimah. Berarti kalau sama Hasan dan Husain itu adalah pamannya Hasan dan juga pamannya Husain. Salah satu manusia yang paling pandai mendeskripsikan perilaku Rasulullah, fisik Rasulullah, tindak tanduk Rasulullah adalah Hindun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Maka dua sosok manusia inilah, Hindun dan Ali, ini yang banyak dikutip di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Di situ dijelaskan ya riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang akhlak, perilaku, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai sejak lahir sampai beliau wafat. Nah, di antara yang menjadi akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah sosok yang daimul bishri, selalu ceria Bapak Ibu. Ini Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah sosok yang selalu ceria. Beliau selalu menampakkan senyuman. Daimul bishri. Jadi jangan dikira Rasulullah itu ya, meskipun beliau seorang pemimpin umat Islam saat itu, tapi Rasulullah SAW bukan berarti kemudian serius terus, tidak. Beliau murah senyum, ya. Beliau sosok yang murah senyum. Bahkan beliau menjadikan senyum itu bagian dari sesuatu yang kita jadikan sebagai sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Bahwa senyum kita kepada saudara kita adalah apa? Sedekah. Jadi kalau ketemu dengan orang lain, yang pertama kita perlihatkan adalah senyuman kita Bapak Ibu. Jadi ketemu sama orang kok cemberut. Nah, Rasulullah tidak. Beliau daimul bishri. Ini yang paling mudah kita tiru. Ini tanpa modal Bapak Ibu. Angger senyum. Ya, pokoknya senyumnya asal jangan sendiri itu baik. Nah, senyum sendiri itu yang enggak baik. Nah, senyum sendiri ya, enggak baik. Senyumnya apa?
ala wajhi akhika. Ketika ketemu orang kita senyum, ya, kita niatkan mengikuti sunnah Rasulullah maka dapat pahala. Ini yang selalu ditampakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau murah senyum. Kemudian Rasulullah itu juga selain murah senyum, Bapak Ibu, suka bercanda. Ya, suka bercanda. Jadi beliau itu bisa menempatkan diri dengan siapa beliau berinteraksi. Ini Rasulullah. Ya, pernah bercanda dengan seorang anak kecil, pernah bercanda dengan seorang nenek, pernah bercanda dengan sahabat-sahabat beliau. Ini Rasulullah. Suatu ketika ada seorang nenek lansia yang sudah sepuh datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta didoakan, ya Rasulullah, doakanlah aku agar nanti masuk surga. Apa jawab Rasulullah? Ya, nek, di surga itu enggak ada orang seperti jenengan. Ini bahasa saya seperti itu. Di surga tidak ada nenek-nenek seperti jenengan. Ya, maka nenek ini yang sudah berniat, ya, dan berharap Rasulullah mendoakan, mendengar jawaban Rasulullah ini kemudian nangis, Bapak Ibu. Nangis. Padahal Rasulullah itu niatan apa? Bercanda. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat, ya, beritahukan kepada si nenek tadi bahwa saya bercanda, karena di dalam surga itu tidak ada orang yang usianya seperti nenek tadi. Ini kan benar, leres buatan? Betul, di surga nggak ada mbah Huti, mbah Kakung, nggak ada. Yang ada adalah umurnya kisaran 30 tahun. Jadi nanti, ya, kalau kita masuk surga, usia kita kembali muda, Bapak Ibu. Ya, usia kita kembali muda. Ini adalah salah satu candaan Rasulullah SAW kepada seorang nenek. Nah, ini buktikan Bapak Ibu bahwa, ya, hidup itu tidak terus kemudian serius. Serius juga penting, tapi kadang ya sok-sok kita guyon, sok-sok kita gojekan. Ya, asal gojekan kita itu ya tentu tidak kemudian menerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu mewanti-wanti, ya, bahwa dalam kondisi bercanda pun harus tetap jujur, nggak boleh bohong. Ya, bercanda, wah, biar diketawakan orang banyak, kemudian bohongi tidak boleh. Ya, tidak boleh. Rasulullah kalau bercanda itu beliau jujur. Jadi dalam kondisi bercanda pun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih, ya, menunjukkan kejujuran beliau. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi beliau murah senyum, yang kedua suka bercanda. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ada sebuah testimoni atau pengakuan, ya, dari salah satu sahabat beliau terhadap akhlak mulia Rasulullah. Seorang laki-laki, seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Ini adalah salah satu pelayan Rasulullah, salah satu khodimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas bin Malik ini ketika masih kecil, orang tuanya membawa Anas ini menghadap Rasulullah. Kemudian orang tuanya mengatakan, ya Rasulullah, saya persembahkan Anas ini untuk menjadi pelayan jenengan, untuk melayani seluruh kebutuhan jenengan, saya serahkan kepada jenengan. Maka Anas bin Malik inilah salah satu sahabat yang tahu seluk-beluk rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Anas bin Malik ini memberikan sebuah testimoni, sebuah pengakuan. Beliau menyampaikan, khadamtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asyra sinin. Aku menjadi pelayan Rasulullah itu selama 10 tahun. 10 tahun itu kira-kira waktu yang pendek atau panjang, Bapak Ibu? Panjang. Ada orang punya pembantu kok betah sampai 10 tahun. Ya, ini membuktikan majikannya itu orang yang baik. Sampai betah 10 tahun. Ya, atau kalau enggak gajinya gede mungkin. 10 tahun betah. Ya.
Karena pembantu itu, cari pembantu Bapak Ibu itu gampang-gampang susah. Ada orang yang punya pembantu nggak sampai sebulan pamit, ya, nggak sampai seminggu bahkan ada yang sudah pamit. Wah, majikan saya pelit ternyata, majikan saya galak, macam-macam. Jadi gampang-gampang susah. Maka ketika ada orang punya pembantu kok betah sampai 10 tahun, ini membuktikan bahwa majikannya adalah orang yang baik. Apalagi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Anas bin Malik, aku sudah menjadi pelayan Rasul itu selama 10 tahun. Fama kolali, selama 10 tahun itu nggak pernah beliau berkata kepadaku, tidak pernah. Jadi berkata saja itu tidak pernah Bapak Ibu. Wa ma qala li syai'in sona'tuhu lima sona'tahu. Beliau juga tidak pernah menanyakan sesuatu yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan ini? Tidak pernah. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan, beliau juga nggak menanyakan, kenapa kamu nggak ngelakuin ini? Itu tidak pernah. Apalagi sampai memukul, itu tidak pernah sama sekali. Maka kesimpulan dari Anas bin Malik adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahsanin nasi khuluqah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ini pengakuan dari Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu punya sifat tawadhu. Salah satu akhlak mulia yang bisa kita teladani, kita tiru dari beliau adalah tawadhu. Beliau seorang pemimpin umat Islam, seorang kepala negara, tapi beliau tidak kemudian merasa besar, merasa tinggi dari yang lain. Bahkan beliau itu tidak segan-segan ketika beliau melintasi anak-anak sedang bermain di pinggir jalan, beliau berhenti sejenak, menyapa, mengucapkan salam, kemudian menyapa mereka, bahkan kemudian mengelus-elus kepala mereka. Ini Rasulullah. Ketemu anak-anak menyempatkan diri untuk berhenti sejenak, ya, untuk menyapa. Nah, ini akhlak Rasulullah. Seorang pemimpin, seorang kepala negara, ketemu anak kecil, beliau berhenti, mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan kadang juga bercanda. Ini kemuliaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kemudian ditiru oleh Anas bin Malik. Suatu ketika Anas ini ketika berjalan melintasi anak-anak kecil, kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian Anas mengatakan Rasulullah selalu melakukan hal ini. Ditiru oleh Anas bin Malik. Maka kita juga sama Bapak Ibu. Kalau ada anak kecil, ya, itu kita sapa. Apalagi di masjid, ya, jangan sampai ramai dikit kita bentak, kita usir dari masjid, jangan. Ya, kalaupun ada hal-hal yang kurang pas, kita nasihati dengan baik. Ya, ini, ya, tawadhu, salah satu akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, beliau itu sosok yang pemaaf. Ya, jadi kalau ada orang-orang dulu kafir Quraisy, ya, melakukan sebuah kejahatan, keburukan yang itu berkaitan dengan pribadi Rasulullah, beliau pasti memaafkan. Nggak pernah namanya balas dendam, itu nggak pernah. Suatu ketika Rasulullah sholat di dekat Ka'bah, itu dilihat oleh Abu Jahal, dilihat oleh Abu Lahab. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab ini berkata kepada anak buahnya, siapa di antara kalian yang paling pemberani? Buktikan keberanian kalian. Ya, taruh kotoran onta di tempat sujudnya Muhammad. Kata Abu Lahab, kata Abu Jahal. Kemudian berdiri seorang laki-laki, saya, ya, yang paling pemberani.
Ya, kemudian laki-laki ini membawa kotoran onta ditaruh di tempat sujudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Putri beliau Sayyidah Fatimah yang melihat itu kemudian bersihkan kotoran itu. Ya. Seperti itu pun Rasulullah tidak kemudian balas dendam. Ya, balas dendam tidak pernah Bapak Ibu. Bahkan diriwayatkan ada pernah ya orang kafir ya yang sangat benci kepada Rasulullah, ya, mencaci beliau, memperlakukan beliau dengan buruk dan sakit, Bapak Ibu. Beliau jenguk, ya, orang yang selalu mendolimi beliau jenguk ketika sakit. Ini sebuah kemuliaan akhlak yang sangat luar biasa. Dan inilah yang pada saat itu ternyata membuat orang-orang kafir kemudian masuk Islam. Kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan pernah boten ada orang yang ya sering memperlakukan jenengan buruk lah ya, kemudian terus sakit. Kira-kira jenengan nilai boten Bapak Ibu? Oh, kalau minimal gak nilai, doakan no buat Bapak Ibu. Pokoknya wis ratau seneng kalian jenengan, ya, berbuat jahat, ya, memperlakukan dengan buruk, usil pada jenengan. Kira-kira jenengan ya kalau nggak nilai mendoakan enggak kira-kira? Nah, ya mendoakan sih, tapi doanya mungkin semoga lekas semoga lekas dipikul ya. Tapi Rasulullah enggak. Jadi beliau memang sosok yang luar biasa. Nanti akan kita lihat beberapa akhlak mulia beliau. Ya, contoh yang paling konkret itu adalah ketika beliau dakwah ke Taif. Jadi setelah Rasulullah itu ditinggal, ya, jadi paman beliau wafat Abu Thalib, kemudian istri beliau Sayyidah Khadijah juga wafat, itu adalah merupakan tahun duka Rasulullah, sehingga disebut dengan Amul Husni. Kemudian Rasulullah berdakwah ke Taif, ya, mengajak orang-orang Taif masuk Islam. Apa reaksi dari orang Taif? Mereka itu tidak merespon atau menanggapi dakwah Rasulullah dengan baik-baik. Bahkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa melempari Rasulullah dengan batu. Sampai Rasulullah luka-luka. Nah, yang seperti ini kemudian ada kesempatan bagi beliau untuk membalas dendam. Malaikat yang menjaga gunung itu menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalnya Rasulullah menginginkan, malaikat ini akan meruntuhkan gunung itu sehingga ya menjatuhi para penduduk Taif. Tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menyampaikan, jangan, saya berharap dari anak keturunan mereka nanti mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Kalau mau balas dendam sangat bisa sekali. Ya, kalau kita ditarik seperti itu, iya silakan. Itu kalau kita. Tapi Rasulullah enggak. Dan terbukti ya, anak cucu mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Berkat napa? Kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperlakukan dengan buruk, beliau membalasnya dengan kebaikan. Ya, meskipun beliau itu mampu untuk membalas dendam. Jadi sosok yang pemaaf Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, selain tawadhu, selain pemaaf, Rasulullah itu sosok yang penyayang. Mulai dari kaum wanita, mulai dari orang dewasa sampai anak kecil, beliau itu menyayangi. Ya, sosok yang penyayang. Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu ketika Rasulullah ini ketika akan menjadi imam sholat, beliau merencanakan nanti sholatnya saya panjangkan. Itu rencana beliau. Ya, beliau merencanakan untuk memanjangkan apa sholat. Ya. Kemudian sholat dimulai, di tengah-tengah sholat ada suara anak kecil nangis Bapak Ibu. Ya, kira-kira jenengan beripun? Wes nanti saya baca An-Naba. Wah, delalah anak-anak kecil nangis. Kira-kira jenengan
ya, tetap baca An-Naba atau Al-Ikhlas? Rasulullah enggak. Jadi Rasulullah itu yang awalnya merencanakan ingin memanjangkan sholatnya, beliau revisi itu, enggak jadi memanjangkan. Beliau baca surat yang pendek. Kenapa? Khawatir, ya, kalau dipanjangkan nanti ibu atau orang tua dari anak tadi pasti merasa berat, ya, merasa berat. Kita bayangkan diri kita sendiri, Bapak Ibu, ya, kita bawa anak, ya, kita ajak sholat jamaah, kemudian delalah di tengah-tengah sholat nangis, itu jenengan us batin ra enak kok. Wah, tak miring terus melilik ya aku mesti. Wes mikir gak enak. Nah, Rasulullah itu memikirkan seperti itu. Ya. Beliau tahu perasaan orang tua dari si anak ini. Maka kemudian rencana beliau yang ingin memanjangkan sholat tidak jadi. Beliau perpendek agar apa? Ibunya ini tidak larut dalam kesedihan. Saya pernah, Bapak Ibu, ini jujur, ini benar ini, ya, bukan saya ngarang-ngarang. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ada kegiatan di Karanganyar, ya, mendampingi anak-anak kegiatan di Karanganyar. Sholat di sebuah masjid, ya. Masjid ini memang terkenal panjang sholatnya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau Ar-Rahim termasuk panjang atau pendek sholatnya. Pendek, wah, sepakat, ya. Jadi saya sholat maghrib saat itu, ya. Yang dibaca imam itu surat yang panjang, juz 30, tapi juz 30 yang awal-awal panjang. Nah, di tengah sholat ada anak nangis. Nangisnya semakin kencang, Bapak Ibu. Sang imam ini gak gagas, wes karepmu, ya, berarti ini mungkin karepmu, salah sholat gawana. Tetap dibaca yang panjang itu sampai selesai, tidak dipotong di tengah-tengah, ya, enggak, tapi sampai selesai. Saya batin, ya Allah, mesak ke ibu nih, ya, mesak ke bapak, ya, anak kecil nangis, ya, namanya anak-anak, ya gimana, ya, awalnya enggak nangis, di tengah sholat nangis. Nah, berarti imamnya ini belum membaca hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, jadi seorang imam itu harus bijaksana. Imam itu kan seperti driver, ya Bapak Ibu, sopir, ya, bisa dibayangkan ketika ada sopir angkutan, penumpangnya itu mbah-mbah, lansia, bisa ngebut, jalannya elek sisan. Wah, ini kan nggak nyaman, ya, nggak nyaman. Maka ya imam itu harus paham kondisi makmum, harus paham. Oh, ini makmumnya ada yang sudah sepuh, ya, ada yang sakit misalnya, ada yang hamil misalnya, ya, ini harus paham. Sehingga apa? Ya, sehingga nanti bisa memilih surat atau ayat yang dibaca ketika sholat. Nah, ini Rasulullah, beliau sosok yang penyayang, Bapak Ibu, terhadap anak kecil sekalipun beliau penyayang. Kemudian yang keenam, beliau sosok yang pemurah, dermawan. Bahasa orang Jawa itu nyah-nyoh, ya, nyah-nyoh, ini Rasulullah. Bahkan dalam riwayat disebutkan tidak pernah Rasulullah dimintai sesuatu beliau bilang la, tidak pernah, tidak pernah. Selalu beliau kasih ketika beliau punya. Jadi nggak pernah beliau itu nolak permintaan, tidak pernah. Semoga kita juga seperti itu. Ya, semoga juga seperti itu. Suatu ketika diriwayatkan, dikisahkan oleh Anas bin Malik, ada seorang laki-laki, Bapak Ibu, datang kepada Rasulullah, mintanya itu nggak tanggung-tanggung, minta kambing, ya, minta kambing, dan banyak, ya. Kata Anas, laki-laki ini minta kambing kepada Rasulullah yang jumlahnya itu sama dengan jarak antara 2 gunung, ya, ratusan lah paling tidak, ya. Mintanya nggak hanya 1. Kalau ada orang datang ke tempat jenengan, ini nggak minta, nggih, utang mau utang, lek utang wedhuse. Kalau jenengan langsung wehke napa pripun? Utang saja, nggih. Ini kan minta Rasulullah, ya. Apalagi kalau minta pada jenengan, ya wis jenengan wis nggak mungkin ngasih.
Saya nggih saya, jenengan mungkin ngasih. Nah ada. Jadi ada seorang laki-laki minta kambing itu yang jumlahnya itu apa ya? Jarak antara 2 gunung. Ya. Tapi kemudian Rasulullah ngasih itu. Dikasih oleh Rasulullah apa yang diminta. Ya. Apa yang diminta dikasih. Maka kemudian orang tadi datang kepada anak buahnya pada kaumnya dan mengatakan, ayu qaumin aslimu, wahai kaumku, masuklah Islam kalian. Jadi tahu Rasul itu orang yang dermawan, maka kemudian woro-woro pada kaumnya disuruh masuk Islam semua. Ya, masuk Islam kalian. Sesungguhnya Muhammad itu tidak akan, ya, Muhammad itu akan memberikan pemberian kepada kalian yang mana dia tidak khawatir untuk jadi orang miskin. Jadi Rasulullah itu kalau ngasih sesuatu itu seolah-olah nggak takut miskin, Bapak Ibu. Levelnya beda dengan kita, ya, jelas. Kita ada infak muter, buka dompet, ada warna oranye, warna hijau, warna abu-abu. Kira-kira jenengan yang pilih warna oranye atau warna apa? Sambil lihat orang biar nggak dilihat ya, sembunyi-sembunyi ya. Ya, milih yang warna abu-abu. Itu level kita. Yang enggak apa-apa, yang penting masih mau sedekah. Kalau kita niru plek sama Rasul itu kayaknya juga susah, Bapak Ibu. Yang penting kita punya semangat untuk sedekah. Memberi itu sudah luar biasa. Kalau kita niru Rasulullah itu kayaknya juga susah kalau plek nirunya. Karena Rasul itu kalau ngasih sesuatu itu seolah-olah beliau nggak takut jadi orang miskin. Nah kita kan masih mikir, sesok anakku tak pangan apa. Masih mikir, keluarga saya bagaimana besok. Maka level kita ya paling tidak kita masih sedekah itu masih bagus lah, seperti itu kurang lebih. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul itu sosok yang pemurah. Dan hebatnya lagi, Rasulullah itu bisa menempatkan diri dengan siapapun beliau berinteraksi. Bisa menempatkan diri. Ya. Ketika ada seorang pemuda, jadi suatu saat ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya, bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan aku untuk berzina. Ini kalau ya jenengan ada orang datang pada jenengan seperti itu, mesti mungkin ya minimal ya, jenengan pisui mungkin. Kita pisui. Ya. Jadi mosok minta izin untuk berzina. Para sahabat yang dengar itu langsung semut-semut, marah itu. Ya. Tapi Rasulullah tahan dulu. Diajak dialog sama Rasulullah. Jadi namanya pemuda itu kan bergejolak ya, gejolak nafsunya itu besar. Maka Rasulullah itu mengajak pemuda untuk berpikir. Ditanya oleh Rasulullah, wahai anak muda, bagaimana seandainya itu terjadi pada ibumu? Maksudnya ada orang zina dengan ibumu, apa yang kamu lakukan? Wah, saya nggak terima ya Rasulullah, akan saya bunuh orang itu. Bagaimana kalau terjadi pada adik perempuanmu? Saya juga nggak akan terima ya Rasulullah. Bagaimana kalau terjadi pada bibimu? Saya akan nggak terima ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, itulah yang nanti dirasakan oleh orang yang akan kamu zina. Pemuda tadi diam, kemudian Rasulullah memegang dadanya, didoakan, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, bersihkanlah hati pemuda ini dan jagalah kemaluannya. Sejak saat itu pemuda ini selalu menjaga pandangannya, Bapak. Nggak pernah punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada seorang perempuan. Berkat akhlak dan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang Arab Badui, namanya Arab Badui itu Arab pedalaman, primitif lah ya. Kalau kita mungkin orang yang mungkin tinggalnya di hutan sana, cara pendidikan masih kurang. Ada Arab Badui datang, masuk masjid, kencing di masjid.
Kalau ada itu terjadi di Masjid Ar-Rahim, kira-kira takmirnya pasti emosi banget itu, ngamuk mesti. Kok ono masjid dikencingi? Tapi karena Rasulullah paham bahwa yang datang itu seorang Arab Badui, Arab pedalaman, secara pendidikan masih sangat kurang, unggah-ungguh juga kurang, maka Rasulullah menahan ketika para sahabat hendak memukul Arab Badui tadi. Dilarang oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ambil, ya. Bahkan saat itu Rasulullah menyampaikan kepada laki-laki tadi, Arab Badui tadi, lanjutkan sampai selesai kencingmu. Tuntaskan kencingmu. Padahal para sahabat sudah mulai angkat tangan Bapak Ibu, ingin memukul Arab Badui tadi. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tahu yang dihadapi adalah orang primitif, nggak punya unggah-ungguh, ya, pendidikan sangat kurang. Maka disuruh malah untuk menuntaskan kencingnya di situ. Setelah itu Rasulullah perintahkan para sahabat ambil seember air, guyur air kencing itu. Bisa pun bisa. Dan ternyata kenapa Rasulullah memerintahkan untuk menuntaskan kencingnya? Ini ada hikmah yang sangat luar biasa. Seandainya Rasul itu membiarkan para sahabat memukul laki-laki tadi, Arab Badui tadi, najisnya semakin kemana-mana. Satu masjid kena najis semuanya. Maka dilokalisir najis itu, ya, biar hanya di satu tempat, kemudian diguyur dengan air. Sekali lagi, ini adalah kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bisa menempatkan diri dengan siapa beliau bicara, dengan siapa beliau berinteraksi. Maka mari kita teladani akhlak-akhlak beliau. Kalau tidak bisa persis seperti beliau, paling tidak ada beberapa akhlak yang bisa kita tiru dalam kehidupan beliau. Murah senyum, suka bercanda, guyonan, kemudian tawadhu, pemurah, ya. Ini adalah sifat-sifat yang insya Allah bisa kita teladani dalam kehidupan kita, dengan harapan semoga dengan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi modal kita nanti, menjadi salah satu sebab dan wasilah kita nanti bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gandeng sampun masuk waktu sholat isya. Kita cukupkan dulu untuk pengajian kita pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita mengingat kembali akhlak-akhlak Rasulullah, kemudian sedikit demi sedikit kita terapkan dan kita tiru dalam kehidupan kita. Ada salah dan kurang, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.